Halo semuanya, salam kenal. Saya Yudi Arasid. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika BINUS Online dengan NIM 27024818865. Selamat datang di program Teach for Indonesia by Bina Nusantara. Halo rekan-rekan investor digital, pernahkah kalian merasa kalau trading kripto itu terkadang lebih mirip seperti judi daripada investasi? Masalah utama yang kita hadapi hari ini adalah banyaknya spekulasi. Kita sering kali membiarkan emosi kita seperti rasa takut atau rakus mengambil alih logika kita. Sebagai mahasiswa teknik informatika yang juga aktif di dunia investasi, saya ingin berbagi cara mengubah tebakan tersebut menjadi sebuah strategi yang nyata dan berbasis data. Selamat datang di sesi Data Science for Financial Risk Mitigation. Di sini kita akan membedah bagaimana algoritma efek growth dan teknik market basket analysis bisa menjadi perisai digital yang melindungi aset kita dari volatilitas pasar yang ekstrim. Ada 4 agenda utama kita. Pertama, kita akan menganalogikan pergerakan harga kripto dengan keranjang belanja. Kedua, kita masuk ke dapur teknis penyiapan data. Ketiga, kita pelajari efisiensi algoritma efek growth. Dan terakhir, kita akan lihat dampak nyata strateginya bagi psikologi dan portofolio kita. Market basket analysis biasanya dipakai di sebuah supermarket atau retail, di mana biasanya orang membeli kopi selalu membeli gula. Di kripto, koin-koin tertentu punya pola of movement, di mana jika koin A naik, maka koin B cenderung ikut naik. Masalahnya, pola ini sulit dilihat mata manusia karena datanya sangat besar dan banyak. Disinilah kita butuh bantuan sebuah algoritma. Sebelum masuk ke sistem, kita butuh data. Disinilah kita tidak pakai kata orang. Kita ambil data historis transaksi harian, lalu kita lakukan labeling, kita definisikan mana momen harga yang naik signifikan dan mana yang turun. Proses ini krusial untuk memastikan algoritma kita bekerja berdasarkan fakta bukan spekulasi. Kita masuk ke tahap krusial pengambilan data. Di sini kita tidak pakai perasaan tapi pakai data riwayat nyata. Pertama, kita ambil data 35 koin dengan top market volume dari Yahoo Finance. Rentang waktunya dari 1 Januari 2023 sampai hari ini. Supaya kita punya dataset yang cukup luas untuk menangkap berbagai siklus pasar. Data mentah ini kita akan simpan ke dalam sebuah file Excel per koin, sehingga kita mendapatkan 35 file SLSX yang siap diolah lebih lanjut. Berikut hasil yang sudah saya masukkan ke sebuah Excel dan disimpan pada semua koin dalam file Excel yang terpisah. Saya menggunakan Jupyter Notebook untuk proses labeling. Di sini, harga penutupan atau closing price kita ubah secara otomatis. Jika harga naik dari hari sebelumnya, diberi label up, dan jika turun, diberi label down. Terakhir, file Excel tersebut kita konversi menjadi formatted Parquet. Kenapa Parquet? Agar ukuran file lebih ringan dan proses akses data oleh algoritma efek growth nanti jadi jauh lebih cepat dan efisien. Bahan baku yang sudah dibuat ini, sekarang mari kita lihat bagaimana algoritma mulai bekerja untuk melakukan pemrosesan data yang telah kita ambil ini. Setelah data dilabeli, kita tidak bisa langsung memprosesnya. Kita harus mengubah formatnya menjadi basket. Di sini kita melakukan grouping berdasarkan tanggal. Sederhananya, setiap satu tanggal dianggap sebagai satu keranjang belanja. Isinya adalah daftar koin yang berstatus up pada hari tersebut. Jika BTC dan ETH sama-sama up di tanggal 1 Januari, maka mereka masuk ke dalam satu keranjang yang sama. Format basket inilah yang menjadi makanan utama bagi mesin efek growth untuk mulai mencari tahu
koin mana saja yang paling sering muncul bersamaan atau melakukan co-movement. Setelah data terkumpul dalam keranjang atau basket, kita masuk ke tahap encoding. Di sini saya menggunakan transaction encoder dari pustaka MLXten untuk mentransformasi daftar transaksi tersebut. Tapi ini sangat krusial karena algoritma efek growth tidak dapat menganalisis teks mentah dalam bentuk daftar kata secara langsung. Mesin membutuhkan format biner, yaitu matriks berisi nilai true dan false. Setiap kolom ini kini mewakili satu fitur unik, seperti BTC up atau BTH down. Jika pada tanggal tertentu koin tersebut bergerak sesuai labelnya, sistem akan memberikan tanda true. Format table binary inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi algoritma untuk mulai bekerja dengan efisiensi tinggi. Kita lanjut ke step kedua, the FP Growth Engine. Sekarang kita masuk ke inti dari penelitian ini, FP Growth Engine. Mengapa kita memilih FP Growth untuk menganalisis pasar kripto yang volatil? Secara teknis, FP Growth adalah algoritma pencarian pola frekuensi yang jauh lebih efisien daripada algoritma tradisional seperti a priori. FP Growth bekerja dengan filosofi divide and conquer. Ia tidak membuang waktu untuk membuat daftar kandidat kombinasi yang sangat banyak, melainkan langsung memampatkan database transaksi ke dalam sebuah struktur data pohon yang ringkas yang disebut FP3. Mari kita lihat implementasinya pada kode. Langkah pertama yang saya lakukan adalah seleksi fitur. Saya menyaring data hanya untuk kolom pergerakan, harga, dan menghilangkan variabel volume. Tujuannya agar mesin fokus mengidentifikasi murni hubungan co-movement antar harga koin tanpa terganggu variabel lain. Cara kerja algoritma ini dalam kode saya dikendalikan oleh dua parameter kunci, yakni min support 0,05, artinya sistem hanya akan menganggap sebuah pola itu valid jika muncul setidaknya 5% dari total hari transaksi selama 3 tahun terakhir. Ini memastikan pola yang kita temukan bukan sekedar kebetulan sesaat. Selanjutnya, yakni Maxelen 5. Sistem diperintahkan untuk mencari kombinasi hingga maksimal 5 koin yang bergerak bersamaan. Ini memberikan kedalaman analisis yang lebih luas dibandingkan sekedar mencari pasangan koin. Secara sistematis, algoritma ini bekerja dalam dua tahap. Tahap pertama, yakni membangun FP3. Database dipindai untuk menghitung frekuensi koin yang naik, up. Koin-koin tersebut kemudian disusun dalam pohon dari yang paling sering muncul ke yang paling jarang. Jalur yang sama akan digunakan bersama transaksi yang mirip, sehingga data sangat terkompresi. Tahap kedua, FP Growth, pohon tersebut kemudian ditelusuri dari bawah ke atas untuk mengekstrak pola frekuensi tanpa perlu memindai ulang database yang telah kita buat sebelumnya. Hasilnya sangat luar biasa, sebagaimana terlihat di layar. Sistem mampu menyelesaikan pemrosesan ribuan data hanya dalam waktu hitungan detik. Kita langsung mendapatkan frequent item sets atau daftar kombinasi koin yang paling sering muncul, naik, atau turun bersamaan. Inilah data mentah yang nantinya kita ubah menjadi strategi perlindungan aset yang objektif. Selanjutnya yakni step ketiga, Association Rules. Inti dari sistem ini adalah association rules. Kita mencari aturan logis seperti jika Bitcoin naik, peluang Ethereum mengikuti adalah sekian persen. Aturan-aturan inilah yang menjadi peta jalan bagi kita agar tidak lagi menebak-nebak arah harga. Setelah kita memiliki daftar kombinasi koin yang sering muncul, langkah selanjutnya adalah mengubah pola tersebut menjadi aturan logis melalui association rules mining. Disinilah kita menjawab pertanyaan jika koin A naik, seberapa besar kemungkinan koin B juga naik. Untuk memastikan penelitian ini akurat dan bukan sekedar tebakan atau spekulasi, saya menerapkan filter kualitas yang sangat ketat. Saya menetapkan ambang batas confidence minimal 65% dan lift minimal 1,25. Artinya, kita hanya mengambil aturan yang memiliki tingkat kepastian tinggi dan memiliki hubungan korelasi yang nyata, bukan sekedar hanya kebetulan. Ini adalah
langkah kunci untuk meminimalkan perilaku gambling dan faktor emosi dalam pengambilan keputusan. Saya juga menerapkan filter fokus untuk analisis pasangan satu ke satu dengan membatasi hubungan hanya antara satu koin terhadap satu koin lainnya. Hasil analisis ini menjadi jauh lebih mudah diinterpretasikan oleh investor untuk strategi hedging yang praktis. Hasil akhirnya adalah top 10 association rules dengan korelasi terkuat yang sudah diurutkan berdasarkan nilai lift tertinggi. Sebagaimana terlihat pada tabel di layar, kita bisa melihat kolom antecedents sebagai pemicu dan consequence sebagai hasilnya. Dengan data ini, investor tidak lagi menebak-nebak, melainkan memiliki bukti sistematis tentang koin mana yang melakukan co-movement secara konsisten. Selanjutnya, kita tidak bisa percaya pada sembarang pola. Kita uji dengan support confidence dan lift ratio. Ini adalah filter matematis untuk memastikan pola yang kita temukan benar-benar punya dasar yang kuat, bukan sekedar kebetulan semata. Setelah kita memvalidasi aturan asosiasi dengan metrik yang ketat, tantangan berikutnya adalah bagaimana cara kita membaca puluhan aturan ini secara instan. Disinilah saya membangun similarity matrix. Secara teknis, kode ini melakukan 3 hal utama. Pertama, ia secara otomatis mencari data pasangan koin terbaik yang sudah kita proses. Kedua, saya melakukan normalisasi. Angka korelasi yang rumit kita ubah ke skala 0 hingga 100%. Kenapa? Agar masyarakat awam bisa langsung memahami tingkat kemiripan tanpa perlu pusing dengan angka desimal. Ketiga, data tersebut divisualisasikan menjadi heatmap. Perhatikan kotak-kotak berwarna ini. Warna biru yang semakin pekat dengan angka mendekati 100% menunjukkan bahwa kedua koin tersebut adalah pasangan sejati yang selalu bergerak searah. Dengan visualisasi ini, proses menganalisis resiko jadi jauh lebih mudah. Investor tidak perlu lagi melihat ribuan baris data, cukup lihat peta warna ini untuk menentukan koin mana yang aman untuk dikombinasikan dan mana yang justru menambah resiko karena bergerak terlalu identik. Di scene sebelumnya, kita sampai pada pertanyaan yang paling penting. Apa dampaknya bagi kita? Di tahap ini kita tidak hanya melihat data, tapi kita menganalisis kelompok pergerakan koin. Koin yang berada dalam satu kelompok, misalnya kelompok A, memiliki sifat pergerakan yang sangat identik. Dampaknya luar biasa. Secara finansial, ini adalah alat hedging atau pelindung nilai. Secara psikologis, kalian akan jauh lebih tenang. Kenapa? Karena kalian bertindak berdasarkan bukti, bukan emosi panik saat harga sedang merah. Perhatikan tabel yang muncul di layar. Bagaimana cara membacanya? Jika koin di dalam kombinasi pemicu mengalami penurunan harga, maka koin di dalam kombinasi lawan memiliki potensi besar untuk tetap stabil atau bahkan bergerak naik. Jadi, ketika satu bagian portofolio Anda merah, bagian lainnya bertindak sebagai penyeimbang. Ringkasnya, kripto itu volatil, emosi itu berbahaya, tapi data adalah solusinya. Dengan efek growth, kita ubah spekulasi menjadi mitigasi resiko yang terukur. Terima kasih sudah mengikuti sesi edukasi ini. Mari mulai berinvestasi dengan cerdas dan berbasis data. Saya Yudi Arasid, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.